Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Muhammad Dapasi Novel Putra. Gue dari jurusan Teknik Komputer di PPKD Jakarta Selatan, Angkatan 1 tahun anggaran 2025. Untuk video kali ini gue akan membuat tentang instalasi OS jaringan. Nah, sebenarnya untuk tugas itu ada 3 teman-teman ya. Yang pertama itu buatlah bootloader atau bootable dari software Rufus untuk install Windows 10 ke 11 atau 11, sorry. Nah, yang kedua itu buatlah setup BIOS untuk first boot untuk flash disk yang sudah ada bootable-nya itu. Dan yang ketiga itu kita akan melakukan instalasi Linux Debian ya teman-teman ya. Dan untuk Linux Debian ini kita tidak menggunakan yang GUI ya teman-teman, karena untuk meringankan, karena kan kita akan berurusan dengan server ya teman-teman. Kalau ditakutkan kalau kita menggunakan GUI itu sistem operasinya itu berpengaruh ke kecepatannya, kestabilan dari sistemnya. Jadi kita menggunakan yang biasa, bukan yang GUI. Nah, kita akan melakukan Linux Debian pada VirtualBox. Sebenarnya nggak ada alasan khusus kenapa pakai Debian, atau bisa aja kayak Ubuntu, kan Ubuntu juga turunannya Debian, tapi karena kebetulan adanya Debian, jadi kita akan melakukan Debian, dan kebetulan juga Debian itu cocok untuk server. Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan itu udah pasti bootable-nya teman-teman ya. Untuk bootable itu kita menggunakan Rufus. Jadi kita siapin dulu yang pertama itu flash disk ya, yang pertama teman-teman. Karena untuk media penginstal ulangan yang akan kita lakukan saat ini itu kita menggunakan flash disk, karena kan CD juga udah nggak dipakai teman-teman. Jadi kita menggunakan flash disk. Untuk platformnya kita menggunakan Rufus, dan untuk tadi kan yang disuruh itu kan untuk membuat bootable itu Windows 10 atau 11, yang akan kita gunakan itu Windows 10 atau 11. Sebenarnya untuk proses bootable ini saya hanya menjelaskan tentang proses-prosesnya saja. Kenapa? Karena kebetulan kan yang disuruh install itu Linux Debian dan tidak ada sangkut pautnya dengan Windows 10 atau 11 yang akan kita bootable. Jadi yang akan kita bootable ini sebenarnya hanya untuk pembelajaran kita sama-sama, kita sharing sama-sama tentang gimana caranya kita membuat bootable. Nah, pertama-tama itu kita menggunakan Rufus dulu. Teman-teman bisa download Rufusnya di website resminya karena kebetulan gratis juga. Untuk flash disk yang saya gunakan itu 64 GB, sebenarnya itu juga kegedean. Saya juga nggak punya flash disk yang lebih kecil dari itu, jadi saya gunakan flash disk 64 GB. Sebenarnya nggak perlu sampai setinggi itu, nggak apa-apa sih, karena kan ukuran file Windows 10 nya itu yang akan kita gunakan itu kan sekitar 6 GB teman-teman. Teman-teman itu bisa menggunakan USB itu ukuran 8 GB, 16 GB dan seterusnya, asal pokoknya jangan sampai di bawah kapasitas atau total penyimpanan dari ISO-nya itu. Nah, untuk tipe file system yang akan kita gunakan itu NTFS ya teman-teman ya. Kenapa kita pakai NTFS, tidak FAT32 terutama? Itu karena FAT itu ada batasan untuk bootloadernya itu hanya 4 GB teman-teman. Jadi kan ISO yang akan kita install itu kan berukuran 6 GB. Jadi kan nggak bisa, jadi mau nggak mau kita menggunakan NTFS, dan kebetulan NTFS juga lebih stabil, lebih cepat juga. Nah, untuk partition scheme-nya itu kita menggunakan GPT, tidak menggunakan MBR. Untuk kenapa menggunakan GPT, teman-teman harus ngecek dulu nih sebelum teman-teman melakukan instalasi ulang, tipe partisi teman-teman itu apa. Teman-teman itu bisa melakukan pengecekan itu menggunakan CMD. Di CMD itu teman-teman bisa mengetikkan disk disk spasi part. Nah, setelah melakukan pengecekan disk part, lalu habis itu teman-teman menulis lagi list disk. Nah, nanti di situ keluar tuh JPT atau enggaknya. Biasanya kalau JPT itu dia di CMD-nya itu ada bintang, di bawah tulisan JPT itu ada bintang. Nah, kalau bintang itu tidak ada, biasanya itu MBR. Nah, untuk
step kedua itu kita akan melakukan pengaturan BIOS ya teman-teman di first boot di flash disk kita. Untuk step-step itu mudah teman-teman, nanti tinggal masuk ke BIOS-nya, terus masuk ke startup, terus pencet yang oh iya teman-teman, untuk masuk ke BIOS itu saat menyalakan ulang komputer itu atau mereset itu teman-teman mencet tombol F12 ya. Kan untuk PC yang saya gunakan itu kebetulan tuh dari merek Lenovo. Biasanya beda-beda teman-teman, ada yang Dell, ada yang F10. Nah, untuk yang Lenovo ini saya pakainya F12. Nanti teman-teman bisa search Google aja untuk masuk ke sistem BIOS-nya itu. Untuk laptop teman-teman itu menggunakan apa. Nanti teman-teman klik-klik terus saja F12-nya sampai masuk ke BIOS. Nanti klik yang enter setup, enter, terus masuk ke pilihan itu yang startup. Nanti di startup itu teman-teman pilih yang primary. Nah, teman-teman cek tuh di situ. Untuk USB HDD-nya itu dia yang paling atas atau enggak. Kalau enggak paling atas itu teman-teman itu pencet plus di keyboard. Itu untuk menaikkan. Nah, tujuan menaikkan itu jadi nanti ketika kita masuk ke sistem bootable-nya itu dia langsung men-scan flash disk-nya itu teman-teman. Jadi dia nggak nge-scan partisi-partisi lain atau perangkat penyimpanan yang lain. Jadi dia langsung masuk ke flash disk yang tadi kita sudah bootable untuk menginstal melakukan penginstalan ulang di laptop teman-teman atau di PC teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu kita akan melakukan instalasi Linux Debian. Untuk Linux Debian ini kita menggunakan virtual machine ya teman-teman ya. Kebetulan yang saya gunakan itu dari Oracle VirtualBox. Teman-teman bisa gunakan yang lain ya. Mungkin banyak familiar itu VM sih teman-teman ya dibanding yang lain. Jadi sesuaikan saja. Kenapa menggunakan VM? Karena kebetulan saya lagi nggak pengen laptop saya itu jadi dual OS gitu, jadi saya menggunakan virtual machine. Nah, untuk aturan-aturan RAM-nya itu disesuaikan aja teman-teman ya. Kalau memang teman-teman punya RAM yang besar, mungkin bisa mengatur RAM untuk Debian-nya itu nanti 1 GB, 2 GB, 4 GB mungkin kalau teman-teman RAM besar. Cuman kalau teman-teman RAM hanya 4 GB, mungkin cukup untuk 1 atau 2 GB itu udah cukup kok. Kenapa? Karena kan kebetulan yang Debian akan kita gunakan itu juga bukan yang versi GUI ya teman-teman ya. Jadi lebih ringan gitu nanti. Cuman memang minusnya itu dia secara user interface itu kan nggak ada ya. Jadi yang teman-teman lihat itu hanya teks saja seperti kayak di CMD, cuman biasanya di Linux itu disebutnya terminal. Nah, untuk virtual hard disk itu teman-teman itu kalau mau aman sih ya mungkin bisa 40 atau 50 GB. Sebenarnya kurang dari itu bisa sih. Cuman kan kita ngambil aman aja di angka 40 atau 50 GB. Nah, untuk pemilihan kayak partisi dan lain-lain nanti kan teman-teman bisa atur sendiri. Untuk Linux itu kebetulan juga pengaturan partisinya itu berbeda ya dengan Windows. Nanti teman-teman bisa lihat videonya sendiri. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya terkait dengan video yang akan kita tonton selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Happy watching. Dadah. Oke teman-teman, jadi saat ini gua akan melakukan proses bootable atau booting, yaitu proses untuk memuat sistem operasi yang kita ingin install itu ke flash disk. Untuk medianya sini saya menggunakan flash disk, dan untuk sistem operasi yang saya ingin install itu Windows 10. Nah, pertama-tama teman-teman tuh yang harus teman-teman siapkan itu aplikasi bernama Rufus ya teman-teman ya. Kebetulan di sini saya sudah install Rufus. Nah, selain itu teman-teman juga harus menyiapkan flash disk. Untuk flash disk ini harus kapasitasnya itu agak lebih sedikit ya teman-teman ya, dari ukuran ISO-nya itu yang nanti akan kita proses booting tersebut. Nah, untuk flash disk yang saya gunakan ini di sini kebetulan dengan ukuran 64 GB. Kebetulan saya nggak punya flash disk kecil. Di sini untuk ukuran Windows 10-nya itu ada di
kurang lebih 6 GB kurang ya teman-teman ya, hampir 6 GB. Nah, selain itu juga teman-teman itu harus make sure data-data yang ada di media ini yang mana saat ini saya menggunakan flash disk itu aman ya teman-teman. Maksudnya datanya itu sudah dipindahkan, karena nanti ketika terjadi proses bootable atau booting dengan menggunakan Rufus itu, file-file kita yang ada di flash disk itu terformat atau hilang semuanya. Nah, ini kebetulan tadi flash disk sudah saya kosongkan datanya, jadi kita akan melakukan proses booting sekarang menggunakan Rufus. Pertama kita buka Rufusnya dulu. Nah, ini make sure ini device-nya benar ya teman-teman ya, ini 64 GB. Nah, sekarang kita pilih select, kita pilih yang Windows 10. Oke, kita klik open, biarkan dia scanning dulu ya teman-teman ya. Nah, dia sudah selesai scanning ya teman-teman. Sekarang kita melakukan setting drive propertiesnya. Ini dia sudah membaca ya teman-teman ya, Windows 10 English International 64 bit ISO standar Windows, biarkan saja. Untuk partition SIM ini kita pilih GPT ya teman-teman ya. Dari mana kenapa kita harus memilih GPT ini? Teman-teman itu sebelumnya bisa mengecek dulu dengan menggunakan CMD dengan mengetikkan this part. Nah, setelah teman-teman menuliskan this part, keluar seperti ini, kita tulisan list this. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat untuk jenis tipe memori hard disk itu yang saya gunakan itu adalah GPT ya teman-teman. Kalau tanda bintangnya ini nggak ada, nanti teman-teman gunakan MBR. Ini kan di sini ada pilihan MBR. Sebenarnya untuk laptop zaman sekarang itu jarang ya teman-teman ya menggunakan MBR, biasanya menggunakan GPT. Nah, ini biarkan saja. Volume labelnya ini benar di flash disk tersebut. Nah, untuk file sistemnya ini saya menggunakan NTFS. Biasanya ada pilihan FAT juga teman-teman, karena kebetulan ini size-nya dia itu di atas 4 GB. Bedanya biasanya ini di sini di file system itu ada NTFS dan juga ada FAT. Bedanya itu untuk NTFS itu dia itu bisa memuat ukuran ISO itu lebih besar ya teman-teman. Jadi kalau untuk FAT itu terbatas hanya 4 GB, nah sedangkan NTFS itu bisa lebih. Untuk file ISO ini kan tadi kita hampir 6 GB, jadi kita hanya bisa memilih NTFS. Nah, ini biarkan saja cluster size-nya. Selanjutnya kita klik start. Ini oke. Ini oke. Nah, ini adalah peringatan ketika kita melakukan booting ini, data-data kita yang ada di flash disk ini akan hilang. Jadi karena kebetulan saya sudah pindahkan datanya, sudah kosong, jadi kita klik oke. Nah, selanjutnya teman-teman hanya tinggal perlu menunggu sampai selesai prosesnya. Oke teman-teman, proses booting telah selesai. Selanjutnya kita klik close ya teman-teman ya. Ini sekarang kita cek untuk flash disknya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah selesai ya teman-teman ya untuk proses bootingnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses setting BIOS. Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan setting BIOS ya teman-teman ya. Pertama-tama kita nyalakan dulu, kita colokkan dulu flash disknya, lalu kita nyalakan CPU-nya. Nah, ketika nyalakan, ini teman-teman memencet tombol F12 ya teman-teman ya, untuk masuk ke dalam sistem BIOS-nya. Nah, setelah seperti ini, masuk ke enter setup.
Nah, lalu kita geser ke startup. Nah, di startup ini kita pilih yang primary boot sequence. Yang ini ya teman-teman ya. Yang ini. Nah, ketika udah masuk sini, ini di make sure USB HDD-nya ini ada di nomor 1 ya teman-teman ya. Ini jadi nanti ketika kita masuk ke sistemnya itu dia langsung install ulang, langsung masuk ke dalam sistem operasi yang barunya, yang sudah kita bootable tadi. Dia langsung masuk ke proses booting. Nah, setelah itu kita pencet F10 untuk save. Oke. Nah, ketika ada tulisan enter sebelum ini, nah ketika ada gini teman-teman pencet tombol manapun. Nah, tinggal ditunggu, nanti dia akan masuk ke booting yang tadi kita sudah bootable flash disk itu. Oke, proses install ulang sedang berlangsung ya teman-teman ya. Di sini untuk language-nya kita pilih yang United Kingdom saja, English. Terus untuk time dan currency-nya kita sesuaikan Indonesia. Selanjutnya keyboardnya biarkan saja. Selanjutnya pencet next. Install now. Baik teman-teman, setelah tadi kita selesai melakukan proses instalasi ulang Windows, selanjutnya kita akan melakukan proses install Linux Debian di virtual machine. Oke, cek videonya ya.